Penyidik Kejagung kaget temukan uang hampir 1 triliun rupiah di rumah eks-pejabat Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang 920 miliar rupiah dan emas batangan seberat 51 kilogram saat menggeledah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Kejagung mengaku penyidiknya juga kaget saat menemukan barang bukti tersebut. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun rupiah dan emas yang beratnya hampir 51 kilogram, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Temuan fantastis itu didapat usai penyidik Kejagung menggeledah rumah Zarof Ricar. Mantan pejabat Mahkamah Agung itu awalnya diduga terlibat suap dalam mengamankan vonis Ronald Tanur di tingkat kasasi. Selain menerima suap sebagai makelar di kasasi kasus Ronald Tanur, Zarof Ricar berhasil mengumpulkan uang hampir 1 triliun rupiah dalam banyak pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai tahun 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas, ujar Qohar. Namun sudah purna tugas pun, Zarof Ricar masih saja menjadi makelar perkara di Mahkamah Agung. Menurut Zarof Ricar, bahwa uang sebanyak ini diperoleh dari pengurusan perkara. Kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Zarof Ricar terima fee 1 miliar rupiah untuk amankan vonis kasasi Ronald Tanur. Selain menerima suap, juga sebagai makelar di kasasi kasus Ronald Tanur. Selain perkara pemufakatan jahat untuk melakukan suap, vonis bebas Ronald Tanur tersebut, Saudara Zarof Ricar pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing, ucap Qohar. Seluruhnya jika dikonversikan 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kilogram, ini yang ada di depan. Sambung dia sambil menunjukkan tumpukan uang rupiah, mata uang asing, serta emas yang disusun di depan meja konferensi pers. Kejagung tetapkan eks-pejabat Mahkamah Agung tersangka suap, urusan kasasi Ronald Tanur. Jaksa penyidik menetapkan 2 orang tersangka karena ditemukan bukti permulaan cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu, yang pertama Zarof Ricar selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka pemufakatan jahat, suap dan gratifikasi, dan tersangka kedua adalah Lisa Rahmat, selaku pengacara Ronald Tanur. Adapun Lisa Rahmat sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar dalam jumpa pers di kantornya. Dia menjelaskan, awalnya Lisa Rahmat meminta kepada Zarof Ricar agar mengupayakan Hakim Agung di Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald tidak bersalah. Dalam putusan kasasinya, Lisa Rahmat disebut menjanjikan 5 miliar rupiah untuk para Hakim Agung, sedangkan Zarof Ricar yang kini sudah purna tugas akan diberikan fee sebesar 1 miliar rupiah. Sesuai catatan Lisa Rahmat yang diberikan kepada Zarof Ricar, 5 miliar rupiah itu untuk Hakim Agung atas nama inisial S, A, dan S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur, jelas Qohar. Namun karena jumlahnya sangat banyak, Zarof Ricar tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu Zarof Ricar menyarankan agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Lebih jauh Qohar menyebut bahwa berdasarkan pemeriksaan sejauh ini, uang itu belum diserahkan Zarof Ricar kepada ketiga orang Hakim Agung. Kejaksaan Agung menyebutkan,
Mantan pejabat Mahkamah Agung yang terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, bernama Zarof Richard, juga diduga menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara lainnya. Selain perkara pemufakatan jahat untuk melakukan suap, vonis bebas Ronald Tanur tersebut, ternyata saudara Zarof Richard, pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing, ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung. Seluruhnya jika dikonversikan 912.313.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kg. Ini yang ada di depan, sambung dia sambil menunjukkan tumpukan uang rupiah, mata uang asing, serta emas yang disusun di depan meja konferensi pers. Qohar menuturkan, pada Kamis, tanggal 24 Oktober pihak Kejagung menggeledah rumah Zarof Richard di Senayan, Jakarta Selatan. Sewaktu Kejagung menggeledah rumah Zarof Richard, yang bersangkutan berada di Bali. Bersamaan itu, Kejagung juga melakukan penggeledahan di hotel tempat Zarof Richard menginap saat itu. Di Hotel Le Méridien Bali, jadi dua tempat itu tanggal 24 Oktober malam, dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagai berikut, jelas Qohar. Qohar kemudian memaparkan masing-masing barang bukti yang disita di Jakarta dan Bali. Pertama, di Jakarta, terdapat pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, rupiah, dan euro. Dolar Singapura 74.494.427 dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hong Kong 483.320. Dan mata uang rupiah 5.725.075.000. Jika dikonversi yaitu sekitar 912.912.303.714 rupiah. Kemudian logam mulia kepingan 100 gram sebanyak 499 buah. Dan logam mulia emas antam 20 buah. Sehingga total emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg, papar Qohar. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah 1 keping emas 50 gram, 1 buah dompet pink berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT antam masing-masing 50 gram, 1 dompet wanita berisi 1 keping logam mulia PT antam emas 100 gram, 3 lembar sertifikat, 3 lembar kwitansi toko emas, tambah Qohar. Kemudian di kamar hotel tempat Zarof Richard menginap di Bali, ditemukan segepok uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, 10 juta rupiah. Lalu segepok uang pecahan 50 rupiah ribu sebanyak 98 lembar senilai 4.900.000 rupiah. Kemudian segepok uang pecahan 100.000 rupiah sebanyak 33 lembar senilai 3.300.000 rupiah. Lalu segepok uang tunai pecahan 100.000 rupiah sebanyak 19 lembar dan pecahan rupiah 5.000 sebanyak 5 lembar. Kejaksaan Agung memamerkan uang hasil penyitaan terkait kasus dugaan suap vonis bebas ke Gregorius Ronald Tanur. Nilai uang sitaan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Uang sitaan itu ditampilkan saat jumpa pers Kejagung. Gepokan uang dipamerkan di atas 3 meja dan 1 box ukuran sedang. Uang ditumpuk memanjang di lokasi jumpa pers. Terlihat uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang dari rupiah hingga dolar. Di atas meja pertama ada tumpukan mata uang dolar Hong Kong senilai 483.320 dolar Hong Kong. Di sebelahnya mata uang euro senilai 71.200 euro. Pada meja kedua berjejer tumpukan pecahan 100.000 bernilai 5.725.075.000 rupiah.
sedangkan pada meja paling ujung serta di dalam boks kontainer mata uang berupa dolar Singapura dengan jumlah 74.494.427 dolar Singapura. Di tengah tumpukan uang itu juga ditampilkan sejumlah logam mulia dengan berat total 51 kg. Itu merupakan barang bukti hasil penggeledahan Kejagung terkait kasus dugaan suap 3 hakim pemberi vonis bebas ke Gregorius Ronald Tanur. Kejagung akan melakukan jumpa pers terkait perkembangan terkini, penyidikan dugaan suap atau gratifikasi oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kejagung sebelumnya menetapkan 3 hakim pemberi vonis bebas ke Ronald Tanur sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. 3 hakim itu ialah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mahkamah Agung sendiri telah menganulir vonis bebas Ronald Tanur. Kini, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Dia dihukum karena terbukti melakukan penganiayaan, sehingga menyebabkan tewasnya Dini Sera. Seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard, diperiksa di kantor Kejati, Bali. Pihak Kejaksaan Agung kemudian membawa Zarof Richard dari Bali ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Kata Kejati Bali I Ketut Sumedana saat dimintai konfirmasi, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kalau pemeriksaan di Kejati Bali memang ada dari sore sampai malam, hari ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta. Saya tidak mengkonfirmasi siapa dan perannya seperti apa, apalagi status yang bersangkutan. Dia mengatakan penjelasan terkait materi pemeriksaan dan status hukum Zarof Richard merupakan kewenangan Kejagung. Ketut hanya membenarkan pemeriksaan itu dilakukan tim penyidik Kejagung terkait dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Dalam perkara ini penyidik sangat begitu hati-hati dan penuh kecermatan. Oleh karenanya kami membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat, kata Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Harli mengatakan penyidikan kasus ini juga dilakukan secara profesional. Dia membantah Kejagung sedang mencari panggung dalam mengusut kasus korupsi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Ini menjadi pembelajaran, dan sungguh ini menjadi penegakan hukum murni yang dilakukan institusi kejaksaan. Komentar warganet, mungkin ke depan hakim tidak lagi dipanggil Yang Mulia, cukup Yang Terhormat saja, dan jangan dinyatakan Wakil Tuhan, tetapi pemutus hukum berdasarkan undang-undang. Karena memalukan sudah sekian banyak hakim tertangkap, menjual keputusan, dan apakah yang tidak ketahuan, tidak tertangkap, banyak juga hal tersebut terjadi. Walaupun di pengadilan ada tulisan zona integritas, tetapi nyatanya masih ada lagi. Mencari keadilan di negeri ini mahal, berbiaya, sehingga keadilan harus keras, tegas dan adil.